Oke, di tahun 2015 kan kita makainya utuh ya. Karena kita jualnya di 2 Januari 2016. Jadi 2015 kita tulis utuh 21 juta. Oke. Nah, menurut kalian di 2016 kita perlu nggak bikin penyusutan? Nggak perlu ya. Jadi di 2016 ini kan kita menukarkan kendaraan yang kita punya pada tanggal 2 Januari. 2 Januari tanggal 2. Tanggal 2 itu aja berarti kan udah awal bulan. Nah, Januari sendiri awal tahun, berarti kan di awal bulan dan di awal tahun. Berarti kan belum ada pemakaian sama sekali. Masa mau kalian hitung 2 hari pemakaian ini? Enggak kan? Jadi untuk tahun 2016 itu kalian nggak perlu bikin penyusutannya karena masih di awal tahun, dianggap belum ada pemakaian gitu. Jadi penyusutannya hanya ini saja. Kemudian kita hitung akumulasinya. Akumulasinya merupakan total dari penyusutan yang sudah kita buat tadi ini, yaitu sebesar 70 juta. Oke. Kemudian kita mencari nih nilai bukunya. Nilai buku yang masih dimiliki sama kendaraan sebesar, selisihnya ini 120 dikurangi 70, hasilnya tuh 50 juta. Oke. Jadi buat yang masih bingung nilai buku itu sebenarnya apa sih, Mbak? Jadi kalian kan beli kendaraan itu dulu di tahun 2012 itu seharga 120 juta. Karena ada pemakaian selama beberapa tahun ini, mulai 2012, 2013, 2014, 2015. Ini kan nilai dari kendaraannya itu menurun. Jadi tiap tahunnya itu akan ada penurunan sebesar sekian ini. Dari yang awalnya nilainya 120 juta, di tahun 2012 dia turun sebesar 7 juta. Kemudian di tahun selanjutnya 21 juta. Terus menurun sampai di akhir tahun 2015 karena 2016-nya kan kita jual. Jadi dia terus menurun sebesar 70 juta totalnya penurunannya, dan masih ada sisa 50 juta. Ini merupakan estimasi kita. Jadi kita memperkirakan kira-kira kalau kita mau jual kendaraannya kita ini paling enggak 50 juta deh gitu. Seandainya nilai tukarnya itu lebih besar, itu maka akan jadi untung buat kita. Tapi kalau nilai tukarnya itu lebih rendah dari estimasinya kita, berarti kan rugi ya. Nah, di sini nilai tukarnya kita itu sebesar 55 juta. Kita tulis 55 juta. Oke, di sini karena nilai tukarnya lebih besar daripada nilai buku, nilai bukunya lebih kecil daripada nilai tukar ya. Maka di sini akan menjadi laba untuk kita. Jadi bukan rugi ya, laba. Laba sebesar 5 juta. Oke. Kemudian kita bikin jurnalnya. Setelah ini semua, kita bikin jurnalnya. Jurnalnya yaitu kan kita harus membuat 2 jurnal ya sebenarnya untuk pertukaran aset ini. Sama seperti penjualan aset tuh. Jadi jurnal yang pertama untuk mencatat penyusutan yang belum dibebankan. Nah, di sini kalian kan balik lagi nih ke tanggal penukarannya. Tanggal penukarannya di 2 Januari 2016. Berarti di tahun tersebut tidak ada pemakaian kendaraan dianggapnya kan. Kemudian kira-kira ada nggak pencatatan penyusutannya?
Nggak ada kan, karena di tahun 2015 itu sudah dibebankan di akhir tahun. Jadi di tahun 2016 itu dianggapnya udah baru lagi gitu loh. Jadi nggak perlu ada penyusutan. Jadi kita tulisnya tidak ada jurnal karena transaksi di awal periode. Oke. Kemudian untuk jurnal yang kedua yaitu jurnal untuk mencatat pertukaran aset tetap ini. Nah, jurnalnya kayak gimana? Jurnalnya yaitu ini aset tetap yang kalian tukarkan atau yang mau kalian tukarkan itu kan mesin seharga 140 juta. Ya kan? Kemudian akumulasi. Akumulasinya ini sebesar 70 juta kita masukkan. Pada laba, nah ini yang beda. Ini yang beda sama aset tetap sejenis. Kalau aset tetap sejenis, ini labanya itu, coba kalian lihat aset tetap sejenis, itu labanya mereka kan langsung dimasukkan ke perhitungan mesin barunya ya. Tapi kalau di aset tetap tidak sejenis, labanya itu kita masukkan sendiri, kita buatkan jurnal sendiri. Jadi terlihat karena dia aset tetapnya kan beda. Jadi ini laba untuk pertukaran kendaraannya. Tuh. Labanya sebesar laba pertukaran. Laba pertukaran kendaraan sebesar, labanya berapa? Yap, betul, 5 juta. Kemudian kendaraan yang merupakan aset lama kita itu sebesar harga perolehannya yaitu 120 juta. Kemudian ada lagi nih kas yang merupakan uang yang harus kita bayarkan untuk mendapatkan aset baru yaitu sebesar 85 juta. Oke. Kemudian kalau rugi gimana Mbak? Seperti yang sudah saya jelaskan sebelum-sebelumnya, kalau seandainya rugi, jadi kan laba sama rugi itu kan saling berlawanan ya. Jadi kalau laba ada di kredit, maka rugi ada di debit. Terus kalian juga harus ingat kalau debit sama kredit itu tuh harus seimbang, harus balance. Jadi kalau seandainya nanti pas kalian bikin jurnal ada yang nggak balance, kemungkinan besar kalian salah di pencatatannya ini. Mungkin ini entah salah masukkan atau gimana. Kemudian labanya mungkin salah, atau laba yang seharusnya rugi kalian tulis di debit tapi malah kalian tulis di kredit, itu yang bikin nggak balance biasanya. Oke, sekian materi mengenai pertukaran aset tetap tidak sejenis. Selanjutnya akan kita lanjutkan lagi dengan materi penghapusan aset tetap dari pembukuan. Oke, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.